Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang saya banggakan. Kita bertemu lagi di materi yang ke-11 ya, 11 yaitu proses. Proses ini menjadi elemen yang ke-9 ya. Yang ke-9 di kelompok besarnya yang ke value. Jadi strategi STP, kemudian taktik, ada marketing mix, ada branding, ada satunya okay. Kemudian yang kelompok ketiga adalah berkaitan dengan value. Proses. Ya. Proses ini merupakan semua atau seluruh rangkaian kegiatan bisnis, dari mulai kegiatan proses produksi, penentuan harga yang proporsional, kemudian penentuan cara promosi, penyaluran distribusi yang tepat, hingga pelayanan kepada konsumen pada saat penjualan. Nah, lalu STP kan tidak masuk ya, mungkin pernah di beberapa referensi STP ya, karena setelah kita lihat kembali di dalam pembahasan mengenai 9 elemen, STP ini merupakan strateginya. Jadi ya, kalau strategi itu lebih banyak berbicara mengenai konsep, pola, perencanaan yang mereka pikirkan, mereka rencanakan dari pihak produsen di dalam kegiatan-kegiatan bisnis mereka ya, kemudian diramu dengan sejumlah alat dan value-value tertentu yang kemudian mereka ciptakan. Dan alat itu muncul mulai penetapan produk, kemudian penentuan harga, kemudian promosi dan penyaluran distribusi. Nah, kegiatan-kegiatan ini semuanya ya, yang kita kenal dengan marketing mix ini memang kemudian menjadi fokus di dalam kegiatan proses. Nah, ada nilai lebih yang akan kita sampaikan di sini nanti. Jadi kita mengungkapkan beberapa definisi ini sekaligus kita melihat bahwa di dalam kegiatan proses ternyata kalau konsep yang sifatnya tradisional, yang proses tradisional itu lebih banyak melihat dari sisi produsen dan satu perusahaan, satu produsen gitu ya. Mereka sibuk dengan penetapan produk, kemudian penentuan harga yang proporsional atau penentuan harga yang sesuai dengan masing-masing produk yang diciptakan. Kembali ke pernah saya sampaikan bahwa penentuan harga itu kan disesuaikan dengan produk, di mana produk itu disesuaikan dengan segmentasinya. Jadi kalau segmennya adalah masyarakat bawah, tentu saja produknya sesuai dengan kebutuhan mereka dan harganya juga yang terjangkau oleh mereka. Tapi akan berbeda kalau kelompok konsumen yang atas, kelompok yang atas produknya adalah produk-produk yang berkualitas. Mereka memang lebih mementingkan kualitas dan seringkali harga menjadi suatu hal yang tidak sensitif bagi mereka. Ya. Jadi semakin harganya tinggi bagi mereka, ya memang ini kualitasnya bagus. Ya. Mereka semakin bangga begitu kalau membeli produk itu. Ya. Lalu kemudian bagaimana menyampaikan itu semuanya ya, di dalam upayanya menyampaikan produk, menginformasikan kembali itu dengan promosi, baik iklan, kemudian personal selling, lalu direct marketing, kemudian publikasi, juga insentif yang jangka pendek ya, promosi penjualan itu juga merupakan suatu komunikasi, karena seringkali mereka juga saat mengenalkan produk atau menjual produk itu dikemas dengan hadiah-hadiah tertentu yang hadiahnya berbeda gitu. Jadi sampo ada sabun apa dengan apa yang berbeda produknya. Nah, Kartajaya ini menyampaikan bahwa proses yang tadi yang sekian banyak tadi dari produk sampai dengan kegiatan mendistribusikan barang ya, itu harus bisa menggambarkan tentang kualitas, biaya dan pengantaran produk. Ini artinya apa? Bahwa proses itu mestinya harus bisa menumbuhkan suatu tingkat efisiensi, kemudian juga tingkat efektivitas ya, dengan biaya yang proporsional ya, artinya bisa biaya yang dikeluarkan juga sepadan dengan hasil yang diperoleh ya. Kalau
Kalau kepingin banyak tentunya misalnya biayanya sedikit ya. Atau kalau pengen maksimal ya kemudian biayanya juga harus dibuat maksimal gitu ya. Nah, nilai lebih yang kemudian di dalam perkembangan proses ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata kalau kita lihat di pandangan tradisional, mereka para produsen ini sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kegiatannya bagaimana menciptakan inovasi, jadi merekrut orang-orang sumber daya manusia yang cukup handal di dalam desain dan sebagainya ya. Kemudian mereka menonton pesaing-pesaing ya. Jadi kadang-kadang jor-joran memang ya, kalau memungkinkan ya bagi mereka-mereka yang punya modal tinggi mereka mampu bersaing dengan mudah. Tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan yang kecil seringkali juga tidak bisa bergerak secepat ya para pemimpin pasar. Nah, oleh karena itu di dalam proses pandangan mengenai konsep proses ini ya yang terbaru adalah bahwa di dalam kegiatan-kegiatan bisnis itu ternyata perlu ada suatu rantai pemasaran yang saling mengikat, saling bisa berbagi, saling bisa berkolaborasi. Ya, kolaborasi. Jadi kerjasama ya. Kerjasama. Ya. Bisa dari desain produknya, publikasinya, ya. Kemudian distribusinya sampai ke konsumen ya. Bicara mengenai kerjasama ini tentu saja tidak terlepas dari pemasaran kolaboratif. Jadi kerjasama dengan pihak-pihak lain, mitra ya. Mitranya bisa mitra perusahaan, bisa mitra pelanggan, ya. Bisa mitra mereka-mereka yang memang terlibat atau bisa menjadi bagian. Jadi kalau yang tidak langsung berhubungan dengan produknya, misalnya STS tapi kemudian ada perusahaan iklan, ada media, ya itu berarti ada rantai pemasaran yang masuk di dalam kegiatan distribusi kita. Ya. Nah di sini ini bisa sebenarnya juga bisa melibatkan konsumen ya, dalam perkembangan bisa melibatkan konsumen. Kolaborasi itu bisa antar mitra yang sama-sama bergerak di bidang yang sama atau bergerak di bidang yang berbeda begitu ya. Tapi juga bisa sampai kepada kerjasama dengan konsumen. Wujudnya apa? Wujudnya kalau sekarang kita lihat adalah adanya komunitas-komunitas ya. Dan komunitas ini tidak mungkin pikiran komunitas kok bisa mampu menjadi kolaborasi yang bagus untuk produk ya. Karena kok komunitas itu ternyata tidak hanya bentukan dari pengguna ya. Ada yang memang kemudian mereka sesama pengguna satu produk yang ngumpul misalnya sepeda motor NMAX atau Isimax dan sebagainya ya. Atau mobil ya. Mereka berkumpul kemudian saling membanggakan produk punyanya masing-masing gitu. Tapi di situ kalau manfaat yang biasanya didapatkan adalah mereka bisa saling mengenalkan. Kemudian ini kok ada tambahan produk ini, ini kurang ini. Apakah kemudian di produk masih ada? Lah itu kan bisa saya teringat di Solo itu ada satu komunitas sepeda ya. Salah satunya adalah pemilik toko sepeda Giant. Ya, jadi mereka memang pemilik Giant ini memang sengaja ya. Jadi sebenarnya hobinya nggak begitu ke sepeda, tapi mereka memang tujuannya adalah menjualkan produk. Jadi kalau kurang-kurang kamu bisa ini ya, bisa hanya mengambil spare part, hanya beli spare part sebagainya. Ya. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa kolaborasi ini atau komunitas sebagai bagian dari kolaborasi itu tidak kalau bikinan dari mereka sendiri, dari konsumen. Ya, mungkin lebih banyak informasi yang diberikan ke produk. Tapi kalau kemudian dibentuk, ya, misalnya
Jarum Black loh ya, Jarum Black sebagainya. Itu komunitas itu ternyata bukan dari penggunanya ya. Penggunanya menggunakan rokok ya sudah. Ya. Karena kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah lebih banyak ke traveling, petualangan dan sebagainya. Dan itu yang menciptakan siapa yang kemudian merencanakan semuanya. Itu ternyata dari perusahaan. Ya, jadi perusahaan justru malah membentuk. Ya. Kalau penggemar musik mungkin ya bisa ada misalnya kalau musik ya Kerabat Kotak, kemudian Slankers dan sebagainya. Ya. BTS apa itu BTS sebagainya ya. Jadi itu dibentuk oleh mereka sebagai tangan panjang ya, sekaligus sebagai perwakilan, juga sebagai media promosi kan. Nah, enak kali ini ya. Nah, karakteristik yang harus ada di kolaborasi sehingga bisa memunculkan atau memberikan manfaat yang lebih, tentu saja ada hubungan timbal balik dan saling ketergantungan ya. Artinya, komunitas bisa masuk karena mereka mendapatkan keuntungan, jadi bisa menyalurkan hobi, kemudian bisa saling berbagi kelebihan di produknya, bisa mendapatkan informasi yang lebih berkaitan dengan produk itu dari sesama anggota komunitas. Ini kan ada saling ketergantungan gitu ya. Mungkin juga lalu kemudian ada tadi kalau kemudian dari pihak produsen itu ikut aktif di dalamnya, maka bisa memberikan nilai lebih juga ya. Ada promo-promo yang diberikan oleh perusahaan, oleh produsen kepada konsumen dengan produk baru dengan sebagainya. Nah, ini bagi konsumen kan sangat menguntungkan ini ya. Kemudian semua pihak turut berpartisipasi aktif. Lalu yang ketiga akan lebih bisa maksimal kolaborasi ini kalau jaringannya itu sangat luas. Dan sekarang di era sekarang ini ada beberapa perusahaan startup yang itu juga mereka ternyata di dalam bisnisnya itu merupakan bisnis kolaborasi. Ya, Gojek itu dulu ya di Gojek itu ada GoPay ya, ada GoPay. GoPay itu sebenarnya bukan punyanya Gojek ya. Kalau jadi ada setelah Gojek itu kemudian mulai melebarkan sayapnya sampai ke seluruh Nusantara, ya kemudian dia menggandeng dengan GoPay. Gak tahu mungkin namanya apa gitu, tapi kemudian ternyata GoPay itu bukan foundernya bukan dari Gojek ternyata. Ya. Dan kalau kita lihat di aplikasi Gojek ataupun yang lain, sekarang kan ada misalnya yang terakhir itu kerjasama dengan Bluebird, ya, Bluebird. Tapi memang mungkin lebih terbatas di daerah Jakarta ya, atau beberapa daerah yang di sana ada Bluebird, taksi Bluebird ini. Jadi ada tuh, ya, termasuk yang kolaborasi yang cukup tinggi yang dilakukan dari Gojek sekarang kan, ya karena kan konsumennya ini memang jasa layanan antar jemput dan sebagainya, ya dia berkolaborasi dengan pengusaha ya, pengusaha makanan terutama ya, pengusaha makanan, restoran dan sebagainya. Ya. Kalau yang lain ya misalnya Red Doors itu mitranya adalah hotel-hotel yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak promosi, tidak terkenal karena kan mereka memang lebih banyak di hotel-hotel yang bintang 1 mungkin ya, bintang 1 ke bawah, Melati sebagainya ya. Ya. Jadi sangat terbantu sekali lah sebagai si punya startupnya ini bisa mengembangkan bisnisnya, kemudian yang dibantu juga bisa mendapatkan juga ya promosi, ya kemudian dapat konsumen, ya, kemudian jangka panjang juga demikian ya, tidak berhenti situ ini. Ya. Kemudian bentuk kolaborasinya itu bisa dari gagasan, desain, dukungan, uji coba, komunikasi, juga penjualan. Ya.
gagasan ini ya semua masukan-masukan dari pelanggan ya, atau mitra ya, mitra. Karena sekarang ini ternyata juga ada mitra ya. Tidak hanya mitranya mitra yang sebagai tangan panjang ya, tapi pesaing yang kemudian jadikan mitra juga banyak sekarang ya. Desain ya, tentu saja kolaborasi yang bisa dilakukan ya, sama-sama menciptakan suatu desain tertentu. Nanti kita bisa lihat misalnya antara Indomie dengan Citato ini ya, atau sepatunya apa namanya ini ya, itu ternyata ada desainnya menggunakan ini produk-produk dari nano ini. Jadi nanti bisa lihat di sana ya. Ada tulisannya, bahkan kemudian misalnya komposisi ini, bahan sebagainya ada ini. Ya. Dukungan. Nah, kalau mitra yang sama-sama berbisnis itu tentu saja dukungannya lebih besar. Tapi dukungan yang lebih itu misalnya kalau komunitas, mampu nggak komunitas bisa memberikan dukungan. Ya makanya kemudian kalau itu bisa menjadikan penjualan distribusi bisa sampai ke konsumen, maka mestinya harus ada ini aktif dari si produsen untuk mengembangkan komunitas yang ada. Ya. Kalau di perguruan tinggi itu ya alumni ya, alumni. Kolaborasi yang lain adalah berkaitan dengan uji coba. Ya, jadi pesantren untuk mencoba terlebih dahulu. Ini ternyata kemudian termasuk ini karena kan kemudian mereka bisa memberikan rekomendasi ya, rekomendasi. Lalu mereka juga harus melakukan komunikasi yang baik ya. Dan kolaborasi yang lain adalah dalam hal penjualan. Jadi reseller. Nah, era sekarang itu kan di era internet sekarang ternyata juga banyak. Ya, banyak mereka-mereka yang tidak punya produk tapi mereka juga mampu menjualkan. Ya. Dan pendapatan yang mereka juga cukup tinggi. Nah, kemudian jenis kata tadi bentuknya. Bentuk itu artinya semua hal yang mampu mendukung gitu ya. Dalam bentuk dukungan, dalam bentuk penjualan, dalam bentuknya. Tapi kalau jenis kolaborasinya bisa co-marketing dan co-branding. Ya, jadi penyatuan atau collab dengan merek, ya, dengan merek yang berbeda tapi dijadikan satu. Kemudian juga kolaborasi dalam produksi, jadi ya, satu, jadi berbarengan gitu. Kayaknya di Indonesia sekarang misalnya di teknologi otomotif ya. Itu mereka misalnya kelihatannya beda merek ya, ada kalau Toyota, kemudian satunya apa ya, kalau mobil misalnya ada apa itu Yamaha, Toyota ya, Honda gitu. Ternyata sekarang mereka mulai satu ini, jadi ada satu lisensi yang kemudian muncul ya, lisensi di bawah Astra gitu. Maka akan menjadi mudah di dalam pemasaran mereka, sehingga mereka merek-merek yang tidak masuk seringkali kemudian jadi terlempar. Ford, bahkan kemudian sekarang Panther dan sebagainya, mereka hilang dari pasaran ya, karena mereka tidak melakukan kolaborasi. Kemudian co-distribution dan co-funding. Co-funding ini penyatuan ini ya, pendanaan ya, atau kadang-kadang juga menyatukan suatu perusahaan ya, baik yang sifatnya sama atau yang di bawahnya atau yang di atasnya ya. Purchasing, kemudian ini distributing. Nah kita lihat contoh-contoh ini ya. Nah, ini bisa dibesarkan apa enggak ini ya? Ya, kalau kita lihat di Aero Street ya, Aero Street itu ya, desainnya itu adalah desain ini permen nano ya, coba cari aja ya produk seperti ini. Kemudian Citato ada Indomie ya, mie goreng tapi rasanya Citatos ya, Citatos.
Nah, yang lebih luar biasa adalah antara produk-produk kecantikan dengan produk makanan. Nah, ini Nissin ya, Nissin. Nah, Nissin itu kan terkenal produknya adalah roti ya, roti. Tapi sekarang yang muncul dengan kolaborasi dari Dermy Beauty bukan roti ya, tetapi lipstick. Jadi alat kecantikan ya, alat kecantikan ya, dari untuk wanita ya, tapi beraroma seperti Nissin wafer ya. Ini ada lipstick ya, ini. Ternyata sekarang juga banyak ya, tidak hanya dari Nissin wafer dan Dermy Beauty, tapi juga Etude House dan KitKat. KitKat ini kan permen ya. Ternyata juga muncul lipstick juga. Ya. Ya, aroma ataupun kemasannya ya seperti KitKat. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi proses ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan materi ini juga sudah kita sampaikan di media yang lain ya, di Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.